Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Awalia dari jurusan Administrasi Publik 2019 kelas 3A yang mengambil mata kuliah e-government. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah e-government. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian e-government dan e-governance, lalu perbedaan e-government dan e-governance. Selanjutnya, saya akan menganalisis website sistem informasi ketenagakerjaan terhadap model e-governance dalam model Weil and Ross. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari e-government. E-government yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan pengertian dari e-governance sendiri yaitu merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggunakan pelayanan publik dengan berbasis teknologi. Perbedaan dari e-government dan e-governance itu sendiri yaitu e-government menggunakan one-way communication atau communication satu arah antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan e-governance menggunakan protokol bidireksional atau jalur dua arah yang mengharuskan adanya balasan dari masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan model e-governance Weil and Ross. Pada model Weil and Ross memiliki tiga komponen. Yang pertama what, who, dan how. What yaitu keputusan website apa yang diambil atau bagaimana website ini digunakan. Who yaitu siapa aktor yang memiliki tanggung jawab atas pengambilan keputusan. Dan how yaitu bagaimana cara keputusan ini diambil. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai yang what. What itu yang pertama ada IT principle. IT principle yaitu prinsip atau peran yang mencerminkan bagaimana website ini digunakan. Jadi pada website sistem ketenagakerjaan ini dipergunakan sebagai suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya IT infrastruktur. IT infrastruktur yaitu strategi yang terdiri dari layanan. Yang dipakai dari webmaker ini adanya layanan-layanan yang membantu banyak pengunjung web seperti mengenai informasi lowongan pekerjaan dan informasi pelatihan atau sejenisnya. Selanjutnya IT arsitektur, yaitu sekumpulan kebijakan yang terintegritas untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dari web ini adalah dengan adanya penggunaan TKA, karena TKA memiliki kompetensi yang lebih memumpuni gitu dibanding dengan warga lokal. Dengan begitu menurunkan resiko kerugian yang akan terjadi pada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu. Selanjutnya, business application, yaitu aplikasi yang harus diadakan dan dikembangkan. Dan yang perlu dikembangkan pada website ini adalah layanan pemagangan untuk kalangan yang membutuhkan suatu wadah untuk memudahkan seseorang untuk melakukan magang pada suatu perusahaan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Selanjutnya, IT investment. IT investment itu keputusan mengenai jumlah serta biaya investasi. Pada website ini yang diangkat adalah mengenai job fair yang merupakan suatu bentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal maupun asing yang mencakup luas seluruh bidang industri dan lain-lain. Dengan begitu, dapat menciptakan suatu terobosan yang akan menghasilkan suatu kerjasama yang akan menimbulkan suatu keuntungan, baik dari segi materi ataupun hal lain yang berharga. Saya akan menjelaskan tabel analisis dari website ketenagakerjaan dengan model Weil and Ross. Yang pertama ada IT principle. Inputnya yaitu IT monarki, di mana yang memberi masukannya itu individu atau grup. Sedangkan decisionnya yaitu bisnis monarki, di mana keputusan itu diambil oleh individu. Yang kedua ada IT infrastruktur. Inputnya yaitu IT monarki, di mana yang memberi masukannya itu dari individu atau grup. Sedangkan decisionnya feudal, karena keputusan diambil oleh pimpinan. Selanjutnya ada IT arsitektur, di mana inputnya itu federal, karena yang memberi masukannya itu secara bersama-sama. Sedangkan decisionnya itu feudal, di mana keputusannya hanya diambil oleh pimpinan saja. Selanjutnya ada business application, inputnya itu federal, karena yang memberi masukan itu secara bersama-sama. Sedangkan decisionnya bisnis monarki, karena keputusan itu diambil oleh individu atau pimpinan senior. Yang terakhir ada IT investment.
Inputnya itu IT duopoly, di mana yang memberi masukannya itu dari pimpinan unit bisnis lain. Sedangkan decision-nya adalah federal, di mana pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.